Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jumal akan memaparkan terkait materi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baik, yang pertama adalah tantangan perekonomian nasional. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu masalah-masalah yang sering muncul dari dalam negeri atau domestik, antara lain krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah yang belum sempurna dalam pengaplikasiannya, serta isu-isu disintegrasi bangsa. Untuk faktor eksternal, yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negeri seperti globalisasi yang dapat dihindari, isu-isu perdagangan bebas yang semakin tidak stabil, bahkan perdagangan perang dagang antara Amerika dan Cina dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah beberapa hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi 98. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam krisis yang berkepanjangan. Jadi hutang itu tidak baik ya. Untuk yang kedua adalah pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintahan. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tetapi justru malah menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi oleh usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh. Selanjutnya adalah dari pelajaran di atas, maka harus dibuat rancangan strategi kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah jauh dan kokoh tentunya. Selanjutnya, salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan munculnya wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah seperti yang kita gaungkan saat ini. Baik, untuk selanjutnya adalah definisi UMKM. Apa sih UMKM itu? Mari kita simak bersama-sama. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM, UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, sebanyak-banyaknya 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun Rp 1 miliar, dan usaha tersebut berdiri sendiri, artinya milik kalian sendiri, atas inisiasi kalian sendiri, tanpa ada campur tangan dari pemerintah yang lain. Berikut adalah penegasan terkait usaha kecil dan mikro. Yang pertama, milik individu atau warga negara Indonesia, berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta, dan hasil penjualan atau nilai omset rata-rata 1 miliar per tahun, tidak boleh lebih. Sedangkan untuk usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usahanya. Selanjutnya adalah klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaan. Yang pertama, usaha kecil atau mikro, maksimal omset 200 juta. Terus usaha menengah, minimal 200 juta, maksimal 10 miliar. Dan usaha besar, minimal di atas 10 miliar. Untuk teman-teman yang punya usaha kecil atau usaha menengah atau usaha besar, ini adalah salah satu contoh penilaiannya. Bisa kalian cocokin sendiri usaha kalian termasuk usaha yang mana. BPS atau Biro Pusat Statistika
juga menggolongkan yang termasuk usaha kecil adalah perusahaan atau baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang, termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Ini menurut BPS, usaha kecil itu seperti itu. Berikut adalah datanya atau jumlah usaha dilihat dari klasifikasi tenaga kerjanya. Usaha kecil 1-4 orang, usaha menengah 20-99 orang, dan usaha besar di atas 99 orang. Jadi usaha kalian termasuk usaha yang mana nih? Dan untuk slide yang terakhir adalah contoh-contoh UMKM yang ada di Indonesia. Yang pertama, petani atau tunalahan. Yang kedua ada nelayan yang tidak memiliki perahu. Terus industri kecil atau skala rumah tangga. Terus usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.